نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwati fillah, para pendengar di Robbani yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang penuh berkah ini, di hari yang paling mulia dalam seminggu. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua bentuk karunia nikmat yang senantiasa ada dalam setiap gerak langkah, dalam setiap detik kehidupan yang kita jalani. Mudah-mudahan ungkapan syukur yang selalu terucap membuat kita semakin sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang senantiasa membutuhkan Allah. Tidak ada detik hidup di mana kita tidak butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah itu memberikan semua yang kita butuhkan. Oleh karena itu bersyukurlah, dan Allah pun berjanji bahwa Dia akan senantiasa menambah nikmat bagi mereka-mereka yang bersyukur. Pada saat yang sama kita juga harus senantiasa memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita tidak pernah pudar kepada beliau. Mudah-mudahan cinta kita senantiasa dipupuk, tumbuh subur terhadap sunnah-sunnahnya, sehingga ada semacam kebanggaan dari diri kita masing-masing pada saat kita berada di atas jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah bahwa satu-satunya jalan keselamatan hidup ini hanyalah ada pada jalan beliau. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mencoba untuk mencari jalan lain selain daripada apa yang telah digariskan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah jalan itu akan menuju sebuah penyimpangan. Kalau sebuah jalan menuju pada sebuah penyimpangan, maka dia tidak akan sampai pada tujuan yang sebenarnya. Betapa ruginya ketika kita pada akhir perjalanan kita ternyata kita tidak sampai pada apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalamilah terus-menerus, pahamilah secara intensif semua ajaran, semua hukum-hukum dan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah bukti bahwa kita mencintainya. Bukti bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasul itu adalah ketika kita mencintai warisan yang beliau tinggalkan. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar di Robbani yang dimuliakan Allah, kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kaidah fikih kita, kaidah-kaidah yang bersentuhan secara langsung dengan berbagai permasalahan kehidupan. Kita sudah masuk pada kaidah yang ketujuh. Untuk hari ini kita akan mengambil kaidah yang ketujuh, di mana kaidahnya berbunyi al-aslu bara'atuz zimmah. Al-aslu bara'atuz zimmah artinya adalah al-aslu, asalnya atau hukum asalnya adalah setiap diri itu bebas dari semua beban dan tanggungan. Ini hukum asal. Jadi pada dasarnya semua kita, semua manusia itu bebas dari tanggung jawab, bebas dari beban dan tanggungan. Itu makna harfiah dari kaidah yang kita bacakan tadi. Ada dua
istilah yang perlu mungkin untuk diberikan penjelasan. Yang pertama kata bara'ah, yang kedua adalah kata zimmah. Kalau kata al-aslu itu sudah biasa diartikan memang dengan hukum asal, walaupun al-aslu itu punya banyak makna. Ada artinya kaidah, ada artinya dalil. Tapi di sini bisa dikatakan hukum asal atau dasar. Adapun bara'ah itu maknanya adalah bebas dan berlepas diri. Jadi kita ini lepas dari berbagai macam bentuk tanggung jawab. Anak yang dilahirkan, mereka tidak memiliki atau jiwa mereka bebas dari semua tanggungan. Bara'ah. Zimmah, kalau zimmah itu sebuah sifat yang ada pada diri seseorang yang dengannya ia bisa untuk bertanggung jawab dan dibebani hukum. Jadi zimmah itu ada sebuah sifat yang lengket dalam diri seseorang, yang dengan sifat itu dia bisa bertanggung jawab dan dibebani hukum. Sebagian ada yang memaknai dengan diri yang memiliki tanggungan dan tanggung jawab. Nah, jadi ketika dikatakan al-aslu bara'atu zimmah, maka semua orang, semua kita itu pada hukum asalnya, pada dasarnya itu bebas dari semua tanggungan atau tanggung jawab. Maka kita tidak bisa menuduh seseorang punya tanggungan sesuatu, karena hukum asalnya memang dia adalah bebas. Maka tadi kita katakan anak yang lahir dari kecil dia tidak punya beban apapun. Maka dalam Islam ini tidak ada istilah dosa warisan, dosa yang diwariskan, karena semua orang pada hukum asalnya itu tidak boleh dibebani. Ketika ada yang menuduh seseorang itu punya tanggung jawab, itu tidak bisa diterima begitu saja, karena dia telah menuduh sesuatu yang tidak ada pada diri orang. Menuduhnya punya hutang, menuduhnya mengambil satu barang. Ini nanti kaidah ini bersinggungan erat nanti dengan berbagai persoalan muamalah dalam kehidupan kita. Maka kita bisa melihat makna dari kaidah ini, bahwa kita bisa memahami seseorang itu pada dasarnya tidak memiliki tanggung jawab apapun yang harus dipenuhi terhadap hak orang lain. Jadi pada dasarnya seseorang tidak memiliki tanggung jawab apapun yang harus dipenuhi terhadap hak orang lain. Atas dasar itu, jika ada seseorang yang menuduh saudaranya memiliki satu tanggung jawab dalam masalah tertentu, maka tidak dapat diterima tuduhan tersebut sampai dia dapat menunjukkan bukti. Sebab menuduh berarti membebani seseorang dengan sebuah tanggungan. Jadi kalau ada orang menuduh sesuatu terhadap rekannya, ada katakanlah rekan sekantor, dia menuduh ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab rekannya itu, berarti dia telah menuduh atau telah membebani kepada orang tersebut sebuah tanggungan. Padahal hukum asalnya adalah semua orang itu bebas atau lepas dari semua tuduhan dan tanggung jawab, sehingga tidak bisa diterima kata-kata dia, tidak bisa diterima tuduhan dia. Kapan tuduhan itu baru bisa diterima? Kalau seandainya dia bisa mendatangkan bukti. Ini dalam kehidupan ini adalah dalam persoalan hutang piutang, dalam persoalan sewa menyewa dan lain sebagainya. Itu nanti akan dapat kita lihat contoh-contoh pada slide yang berikutnya. Jadi kalau tiba-tiba si A umpamanya menuduh, ayo bayar hutang kamu ke saya. Tiba-tiba dia bilang, mana hutang kamu kok belum kamu bayar? Kalau berselisih antara dua orang
yang mengatakan bahwa ini berhutang kepada saya, dia tidak bisa langsung diterima kata-katanya. Kenapa tidak bisa diterima? Karena dia telah membebani seseorang dalam bentuk hutang yang pada dasarnya, hukum asalnya, orang tersebut bebas dari tanggungan hutang. Nah, kapan nanti orang itu baru bisa diterima tuduhannya tadi? Kalau seandainya dia bisa mendatangkan bukti. Kalau seandainya seseorang itu dia sudah meyakini kalau hutang itu ada, tetapi dia menganggap bahwa hutangnya sudah dibayar padahal belum. Nah, ini yang terjadi adalah kebalikannya. Menurut yang berhutang dia sudah bayar, sementara yang memberikan piutang mengatakan belum. Maka yang menganggap bahwa diri dia sudah bebas dari hutang, maka dia harus bisa menunjukkan bukti. Untuk kaidah ini dijadikan dalil oleh para ulama. Di antaranya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 38 dikatakan alla taziru waziratun wizra ukhra, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan dapat memikul dosa orang lain. Jadi kesalahan orang lain tidak dapat dipikulkan kepada orang lain yang tidak berbuat. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa fitrah manusia itu dalam keadaan bebas dari tanggung jawab dan bersih dari dosa, sehingga ia tidak dapat bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang dia tidak lakukan. Tidak mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi yang bertanggung jawab terhadap kesalahan itu bukan orang berbuat, tapi dibebankan kepada orang lain. Maka tidak bisa. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Kalau seandainya dia punya andil dalam perbuatan dosa itu, berarti andilnya itu akan diperhitungkan. Tapi kalau tidak, maka memindahkan tanggung jawab seperti itu tidak mungkin. Oleh karena itu ayat ini dipahami fitrah manusia bebas dari tanggung jawab dan bersih dari dosa, sehingga tidak dapat bertanggung jawab terhadap satu perbuatan yang dia tak lakukan. Sebagaimana pahala itu juga akan diberikan kepada dia yang melakukan. Nah, kecuali beberapa hal yang memang dikecualikan oleh agama, seperti ketika seseorang itu punya andil dalam kebaikan itu, lalu kebaikan tadi dilakukan oleh orang lain, maka dia bisa mendapatkan kebaikannya. Sebagaimana ada dosa yang dilakukan oleh orang lain, tapi dia punya andil dalam dosa itu, maka dia bisa mendapatkan juga balasan dari kesalahan yang meskipun yang melakukannya adalah oleh orang lain. Nah, itulah sebabnya kalau ada orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu pengetahuan, dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, lalu ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ketika orang lain itu berbuat, bisa yang tadi mengajarkan itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia punya andil. Tapi ada korelasinya, ada hubungannya. Andilnya tadi yang diperhitungkan. Ada orang yang mengajarkan keburukan, dilakukan pula keburukan itu oleh orang lain. Gara-gara dialah keburukan orang lain itu terlaksana, berarti dia punya andil. Kalau seandainya ada andil seperti itu, maka dia pun akan mendapatkan beban dan dosa. Yang dimaksud oleh ayat ini, ketika mereka tidak ada sambung menyambungnya, tidak ada korelasinya, tidak ada andilnya sama sekali, maka siapa yang berbuat dialah yang akan bertanggung jawab. Siapa yang berbuat baik, maka untuk dia pula lah yang akan diberikan pahala dan kebaikannya. Ini dalil pertama yang dijadikan untuk kaidah kita bahwa al-aslu bara'atuz zimmah. Pada hukum asalnya semua jiwa itu
itu bebas dari semua bentuk tanggung jawab dan beban apapun. Dalil yang kedua yang menjadi landasan kaidah kita itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih, atau al-yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinatu 'alal mudda'i itu adalah keharusan untuk mendatangkan bukti, atau mendatangkan bukti itu wajib hukumnya bagi yang menuduh. Jadi mudda'i itu artinya adalah orang yang menuduh. Ketika ada seseorang menuduh orang lain berbuat salah, ketika ada seseorang menuduh orang lain melakukan sesuatu yang di situ ada tanggung jawab, maka yang menuduh itu harus bisa mendatangkan bukti. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Sedangkan sumpah itu harus pula dilakukan oleh dia yang terdakwa. Sekarang ketemu antara penuduh, pendakwa dengan yang terdakwa. Yang al-bayyinah itu didatangkan oleh dia yang menuduh. Nah, ketika dia tidak bisa mendatangkan, ataupun dia bisa mendatangkan, tetapi ada kewajiban lain yang dibebankan kepada al-mudda'a alaih, kepada dia yang terdakwa atau dia yang tertuduh. Apa itu? Kewajibannya adalah untuk bersumpah atas nama Allah bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Dituduh oleh si A, si B itu mencuri barangnya. Si B tidak menerima, maka si A datangkan bukti. Atau si B bersumpah atas nama Allah, demi Allah, bahwa saya tidak melakukan apa yang dia lakukan. Dari situlah nanti kalau seandainya dibawa ke pengadilan, ke meja hakim, disitulah hakim yang akan memutuskan kebenaran itu sesungguhnya ada di pihak mana. Ketika tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang menuduh itu pasti akan kalah. Kenapa demikian? Karena dia telah membebani seseorang, menuduh seseorang dengan sesuatu yang hukum asalnya dia lepas dari semua tanggung jawab itu. Oleh karena itu hadis ini menjelaskan bahwa seorang penuduh tidak dapat dibenarkan tuduhannya itu selama ia tidak mampu menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi. Karena itu jika bukti dan saksi tidak ada, maka pihak yang dibenarkan ucapannya adalah pihak terdakwa beserta sumpahnya. Sebab ia yang menafikan tuntutan, sementara orang yang menafikan tuntutan tidak dapat dituntut untuk mendatangkan bukti dan saksi. Yang tertuduh tidak mungkin dia untuk mendatangkan bukti, karena memang dia hukum asalnya tidak punya bukti itu, sebab dia hukum asalnya tidak berbuat sama sekali, sehingga tidak mungkin yang diminta adalah bukti. Maka yang diminta itu adalah sumpah atas nama Allah. Keberanian dia bersumpah itu akan membuat dia bisa bebas dari tuduhan. Kita akan coba lihat beberapa contoh, walaupun tadi sebagian kita sudah sampaikan contohnya. Contoh pertama adalah apabila si A menuduh si B berhutang kepadanya, maka tuduhan itu tidak dapat dipercaya. Jadi si A menuduh si B berhutang, tuduhan itu tidak akan mungkin untuk dipercaya sampai si A dapat memberikan bukti yang jelas. Sebab si B hukum asalnya memang bebas dari bentuk hutang. Nah, disinilah dulu sudah kita ulang-ulang pada kaidah-kaidah yang sebelumnya, karena ini kaidah ini masih nyambung dengan kaidah-kaidah yang sebelumnya. Ini turunan-turunannya. Kalau dulu ada al-yakin yang berlawanan dengan yang syak, maka sekarang ada yang keyakinan pertama itu ada pada tidak berhutangnya seseorang sebagai hukum asal. Nah, oleh karena itu si B itu tidak akan langsung dituduh begitu saja sampai si A bisa
memberikan bukti. Nah, disinilah pentingnya ada semacam pencatatan kalau seandainya kita berhutang, apalagi kalau hutang dalam jumlah yang besar, maka diminta untuk supaya ada bukti dalam transaksi hutang piutang itu, sehingga kalau seandainya ada permasalahan yang terjadi di belakang hari, maka ada penyelesaian atau bukti yang bisa memperkuat untuk menyelesaikan permasalahan. Jika si A menuduh si B mencuri, kalau tadi berhutang, sekarang jika si A menuduh si B mencuri barangnya, maka tuduhan itu juga tidak akan dapat diterima sampai si A berhasil mendatangkan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Harus didatangkan bukti oleh yang menuduh, dan yang dituduh diminta untuk bersumpah bahwa dia tidak melakukan. Sekarang yang dituduhnya adalah mencuri. Kamu ya yang mencuri sendal saya, kamu ya yang mencuri bunga saya. Apalagi sekarang sering terjadi pencurian bunga, hilang, tiba-tiba hilang. Ketika ada orang yang dicurigai tapi dia tidak punya bukti, itu tidak kuat. Bahkan bukti fisik itu lebih kuat. Karena kalau seandainya sekedar sekilas nampak ada orang seperti dia, jangan-jangan bukan dia. Kan bisa saja ada orang nampak seperti dia dari jauh, bahwa dia yang mengambil bunga itu. Dituduh dia. Dia bilang tidak, bukan saya. Saya tidak ada mengambil bunga kamu. Datangkan bukti. Kalau seandainya ada bukti, maka itu akan bisa menjadi penguat dalam tuduhannya. Kalau tidak, maka kembali kepada hukum asal. Jadi kaidah ini sebagai solusi ketika mereka tidak punya bukti bahwa hukum asalnya yang dituduh itu tidak bertanggung jawab. Jika ada dua orang yang berselisih tentang mengganti barang yang rusak, jadi mengganti barang yang rusak karena dipinjamkan, maka ucapan yang diambil adalah ucapan orang yang meminjam, karena pada asalnya ia bebas dari tanggung jawab, kecuali apabila orang yang meminjamkan barang dapat memberikan bukti. Jadi katakanlah ada seseorang antara si A sama si B itu meminjam barang kepada si A. Kemudian si A minta ganti akan kerusakan barang yang dipinjam. Tapi kata si B, tidak ada kerusakan oleh saya. Kerusakan yang ada pada barang ini memang sudah ada sebelum saya pinjam. Nah, ketika seperti itu, maka ucapan yang meminjam itu akan dikedepankan. Sebab pada asalnya memang dia bebas dari semua bentuk tanggung jawab itu, kecuali apabila A yang meminjamkan barang itu dapat memberikan bukti bahwa memang kerusakan itu adalah disebabkan oleh yang meminjam. Yang berikutnya, jika pembeli menganggap sudah membayar barang belanjaan, sementara penjual menolak ungkapan tadi, maka yang akan dipegang adalah ungkapan penjual, kecuali kalau pembeli dapat menunjukkan bukti. Jadi seorang penjual menjualkan barangnya kepada si pembeli. Pada hukum asalnya tentu dalam akad jual beli belum ada pembayaran, karena itu sebagai hukum asal. Nah, ketika si pembeli ini menganggap bahwa dia sudah membayarnya, sementara si penjual menolak. Kata pembeli, kan saya sudah bayar. Kata si penjual, kamu belum bayar. Terjadi perselisihan. Yang penjual bilang bayar, sementara yang pembeli bilang sudah dibayar. Maka kembali kepada hukum asal, maka
penjual itu akan lebih dapat dikedepankan ungkapan dia, sebab dalam transaksi jual beli tentu saja hukum asalnya barang belum dibayar. Kapan ungkapan pembeli dapat diterima? Kalau seandainya dia sudah bisa dapat mendatangkan bukti dari dari pembayaran pembeliannya tadi. Kita bisa lihat lagi beberapa contoh tambahan. Jika terjadi perselisihan dalam masalah ganti rugi barang titipan. Nah, jadi ada wadi'ah istilahnya. Wadi'ah itu adalah barang yang dititipkan kepada seseorang sebagai amanah. Ketika yang punya mungkin musafir, mungkin dia perlu berpergian ke tempat lain, sehingga dia titipkanlah barang itu. Terjadilah perselisihan dalam masalah ganti rugi barang titipan yang rusak. Maka dalam hal ini yang dititipi barang tidak dapat dibebani ganti rugi jika ia berani bersumpah tidak merusak barang titipan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah sebab yang menerima titipan bebas dari tanggungan. Jadi umpamanya ada seorang mahasiswa menitipkan sepeda motor karena dia mau pulang kampung dan kampungnya jauh, dia tidak pulang pakai motornya. Dititipkanlah kepada tetangga selama sebulan. Sampai dia kembali ke Pekanbaru, ternyata sepeda motornya itu ada kerusakan, mungkin tak mau hidup atau businya yang bermasalah atau macam-macam. Pokoknya ada satu kerusakan. Apakah orang yang menerima amanah wadi'ah tadi dapat diminta pertanggungjawabannya untuk memperbaiki barang yang rusak yang wadi'ah tadi? Hukum asalnya tidak. Karena hukum asalnya yang menerima amanah itu bebas dari semua tuntutan, bebas dari semua tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab dia di situ. Dia hanya bersyukurlah ketika dia siap untuk menerima amanah menjaga barangnya. Nah, oleh karena itu, kalau dituduhnya ini kan rusak karena kamu, ganti barang sih, tidak bisa. Berarti dia telah membebankan kepada seseorang sesuatu yang hukum asalnya dia tidak punya beban tersebut. Nah, tapi kalau seandainya memang ada kerusakan yang disebabkan oleh yang tadi itu, katakanlah umpamanya mungkin dia bawa semaunya saja lalu tiba-tiba mungkin rusak, kalau itu yang terjadi ya otomatis dia diminta untuk bertanggung jawab. Ada lagi apabila suami memberikan sesuatu kepada istri. Suami memberikan sesuatu kepada istri, lalu istri mengaku itu sebagai hadiah, sedangkan suami mengaku itu sebagai mahar yang dulu belum tuntas. Jadi ada suami menikahi seorang istri dengan mahar yang belum tuntas. Karena mahar kan harus disebut, tapi boleh mahar itu tidak tunai langsung pada saat menyebutkan. Nah, dalam perjalanan rumah tangga dia, suami memberikan sesuatu kepada istri dan istri mengaku itu sebagai hadiah, sedangkan suami mengaku itu sebagai mahar. Jika terjadi perselisihan, nah, satu bilang ini mahar yang dulu saya sampaikan, sekarang ini bukan mahar, ini adalah hadiah, maka ungkapan yang dipegang adalah ungkapan suami dengan sumpahnya. Sebab mahar adalah wajib, sedangkan hadiah hanyalah sunnah. Maka secara zahir suami akan mendahulukan pelaksanaan sesuatu yang wajib dalam tanggungan dia. Karena kalau yang wajib tentu itu adalah sebagai tanggung jawab yang harus terlaksana. Karena mahar itu hukumnya adalah wajib untuk dilunasi. Apalagi kalau seandainya dia sudah bercampur, dia sudah bergaul dengan istrinya, maka mahar itu menjadi satu kewajiban secara full untuk ditunaikan.
Kecuali kalau seandainya suami itu menceraikan istrinya sebelum dia gauli, maka ada kewajiban setengah dari mahar yang sudah diucapkan. Nah, dikarenakan oleh itu adalah sebagai tanggung jawab, sebagai kewajiban, maka dengan sumpahnya itu bisa dianggap sebagai pembayaran kewajiban dia dalam bentuk mahar. Jadi bukan hanya sekedar hadiah. Secara zahir tentu akan dikatakan yang wajib tentu akan lebih didahulukan daripada yang sunat. Ini sebenarnya ada contoh-contoh yang bisa kita angkat yang banyak sekali dalam kehidupan kita yang ternyata memang memerlukan bukti-bukti dalam berbagai transaksi. Sehingga kalau seandainya bukti itu ada, lepaslah berbagai macam masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Tapi kalau tidak, maka akan banyak muncul masalah. Hal-hal yang sederhana sekalipun. Contoh, kalau umpamanya kita nitipkan sendal di masjid, itu kan biasa dikasih tanda, dikasih nomor. Ini sendal letaknya di nomor 3, di nomor 5. Nomor itu nanti kita pegang. Keluar dari masjid, kita tinggal kasih nomor. Nomor ini sebagai kertas yang ada angka. Itu sebagai bukti bahwa kita menitipkan barang. Tapi kalau tiba-tiba ada orang ambil sepatu saya, mana nomornya Pak? Tidak ada nomor. Nah, kan saya letakkan sepatu tadi, tapi tidak punya nomor, berarti tidak ada bukti. Yang menjaga tadi itu tidak dapat dituduh. Kenapa? Karena dia bebas dari tanggung jawab, bebas dari semua tuntutan. Dia sepertinya sederhana, tapi akan bisa menimbulkan masalah. Kalau masuk ke swalayan, ada tempat penitipan barang. Ada nanti bukti bahwa kita menitipkan. Sehingga kalau nanti barang itu hilang, kita bisa untuk menuntut. Ini saya titipkan barang, ini nomor rak untuk barang saya. Kalau barang yang tidak ada, berarti dia bertanggung jawab. Tapi kalau kita tidak punya bukti seperti itu dan hilang, dan mungkin dia mengaku tidak pernah kita menitipkan itu, kita tidak akan bisa untuk menang dalam gugatan kita. Karena pada hukum asalnya dia memang bebas dari semua tuntutan dan tanggung jawab. Ikhwati fillah, inilah yang menjadi kaidah kita pada pagi hari ini yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Ternyata kaidah ini sangat bersinggungan erat dengan berbagai masalah muamalah dalam kehidupan kita. Tapi yang jelas hukum asalnya semua kita bebas dari bentuk tanggung jawab, bebas dari bentuk tuntutan apapun. Tidak mungkin kita dituduh begitu saja tanpa ada bukti yang bisa memberikan kepastian bahwa tuduhan itu dapat diterima. Selagi bukti itu tidak ada, maka semua kita bebas dari bentuk tanggung jawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kita akan kembangkan insya Allah dalam diskusi kita. Sekiranya ada pertanyaan yang perlu untuk disampaikan, dipersilahkan. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas mengenai kaidah fikih yang ketujuh untuk poin atau pertemuan kita kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk antum semua dan khususnya bagi yang menyimak di kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup kajian, seperti biasa ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081273335531. Kita coba usahakan jawab satu persatu. Untuk pertama Ustaz, kita coba jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai berprasangka buruk Ustaz, mengenai suudzon, apakah seperti petugas keamanan, security ataupun satpam, ini boleh dikatakan bersuudzon kepada setiap orang yang masuk seperti dicurigai? Apakah ini boleh dikatakan suudzon? Bukankah kita diperintahkan untuk selalu berprasangka baik, atau bagaimana seharusnya Ustaz? Nah, iya. Mungkin perlu dibedakan antara suudzon dengan waspada. Iya. Kita harus senantiasa waspada.
jangan kita harus senantiasa suudzon. Karena suudzon itu berburuk sangka. Berburuk sangka itu berarti kita di hati kita ada semacam hampir sampai pada tingkat keyakinan bahwa orang itu sikapnya begini. Padahal itu tidak pasti benar. Kalau seandainya kita ketemu di jalan, ada orang yang mungkin dari segi penampilan itu mungkin menakutkan. Rambutnya panjang, dia punya tato, matanya merah. Kita perlu waspada. Jangan-jangan orang ini begini. Tetapi kita tidak mesti langsung menuduh atau ada persangkaan buruk buat dia itu adalah orang yang jahat. Maka beda sesungguhnya antara suudzon itu dengan bagaimana kita senantiasa meningkatkan kewaspadaan kita. Banyak orang yang kelihatannya penampilannya agak menakutkan sedikit, tapi ternyata dia adalah orang baik. Ada orang yang penampilannya juga menarik, ternyata dia mencuri. Jadi tidak bisa kita langsung berburuk sangka seperti itu. Tapi untuk waspada itu lebih kepada upaya menjaga diri kita dari hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu security mungkin tidak perlu berburuk sangka, tak perlu menghiasi kehidupannya selalu berburuk sangka setiap kali ia melihat ada pelanggan yang datang. Tapi meningkatkan kewaspadaan perlu, karena itu fungsi dia untuk agar tidak terjadi sesuatu yang tidak baik pada tokonya atau pada itu memang fungsi dia. Nah, saya kira seperti itu ya. Waspadanya itu harus dikedepankan, tetapi bukan dengan berburuk sangka. Itu mungkin sekilas tanggapan saya dari apa yang ditanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga barangkali nasihatnya untuk kita semua untuk selalu membedakan mana sebenarnya yang suudzon, mana sebenarnya waspada. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Ikhwan di seputaran Kubang. Ustaz mau bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai yang lagi ramai sekarang ini Ustaz, yang lagi boleh dikatakan jadi pembicaraan di sana sini, baik di media sosial ataupun di dunia nyata, mengenai penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sikap kita sebagai seorang Muslim itu sebenarnya sesuai tuntunan Nabi itu menyikapinya seperti apa Ustaz? Apakah harus seperti yang lagi ramai sekarang memboikot atau hanya diam saja, atau seperti apa bagusnya Ustaz? Nah, Ustaz. Iya. Saya yakin semua kita umat Islam, kalau seandainya ditanya apakah kita cinta kepada Rasul, saya kira jawaban kita sama. Kita adalah orang-orang yang selalu mengaku bahwa kita adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cinta itu ada konsekuensi. Di antara konsekuensi dari cinta Rasul adalah dorongan jiwa kita untuk senantiasa membelanya. Kalau dulu para sahabat membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung secara fisiknya, karena mereka hadir langsung di tengah-tengah kehidupan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok saja dulu waktu terjadi perang Uhud. Itu ketika panah itu dari kiri kanan, itu Rasulullah itu dikelilingi oleh para sahabat. Ada berapa orang sahabat yang tak rela sedikit pun Rasul itu tersakiti. Datang panah dari belakangnya, ada sahabat yang menyambut panah itu. Yang penting Nabi tidak kena. Seandainya panah datang dari sebelah kiri, ada pula nanti sahabat yang akan menyambut panah itu dengan fisik dia dari sebelah kiri, kanan, depan, dikelilingi Nabi itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu adalah bukti dari cinta. Karena mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit pun di antara mereka yang ingin Nabi itu tersakiti. Bahkan di antara mereka ketika ditanya pas dia akan dibunuh, mau tidak kamu kalau Muhammad menggantikan tempat kamu di sini sekarang nih, kamu bebas pulang ke rumah tapi diganti dan Muhammad, kata orang jahiliyah.
Apa kata sahabat itu? Saya tidak rela, saya sekarang senang-senang di rumah, tapi Nabi saya itu tersentuh oleh duri. Jangankan untuk menggantikan posisi dia, ndak pun dia di situ, tapi tak rela Nabi itu walaupun hanya sekedar ditusuk oleh duri. Itu semua adalah bentuk pembelaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita yang tidak lagi hidup bersama Rasul tentu tidak bisa melakukan itu. Nah, bagaimana caranya? Ketika Rasul dihina, kita sebagai orang yang beriman dan mencintai Rasul harus merasa bahwa kita itu ikut juga tersakiti dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Seseorang yang membawa hidayah, yang membawa petunjuk, yang membawa jalan keselamatan, mengorbankan segala-galanya dalam hidupnya untuk keselamatan kita, sekarang dihina oleh orang lain, maka kita perlu menunjukkan, perlu ada bukti bahwa kita juga ingin punya andil dalam pembelaan terhadap dia. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini yang perlu memang benar-benar untuk dipahami secara baik. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Karena kalau dulu mungkin saja Nabi memaafkan orang yang menyakiti dia, diletakkan kotoran di lehernya, Nabi dia memaafkan. Apakah kita juga akan memaafkan seperti itu? Tidak mesti langsung memaafkan seperti itu langsung. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu Rasul itu diri dia yang memaafkan. Sekarang ketika Rasul tidak ada, apakah kita bisa menggantikan posisi Rasul dalam memaafkan itu? Saya kira tidak bisa langsung seperti itu. Dan satu hal yang perlu dipahami lagi, hari ini ketika ada orang menghina Nabi, sesungguhnya mereka tidak sekedar untuk menghina Nabi. Mereka ingin menghina Islam. Ketika ada orang yang mencoba untuk menjatuhkan dengan berbagai macam bentuk ungkapan dan gambar karikatur untuk seorang yang namanya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sasarannya bukanlah hanya pribadi Nabi, karena pribadi Nabi sudah tidak ada. Tetapi sasaran yang sesungguhnya itu adalah syariat Islam, adalah agama Islam, adalah kemuliaan Islam. Maka kita perlu untuk membela. Maka membela di sini sesungguhnya adalah bukan sekedar membela fisik Nabi yang dihina, tapi membela ajaran dan syariat yang beliau sampaikan, agar tidak dipermainkan, agar tidak menjadi sesuatu yang ditakuti. Ada Islamofobia, orang yang takut kepada syariat Islam, asal disebut Islam alergi dia. Ini orang-orang seperti ini harus diberikan pelajaran. Nah, lalu ada bagaimana dengan boykot? Kita boykot produk-produk Prancis umpamanya, karena Macron sebagai presiden Prancis yang telah menghina dengan anggapan itu adalah sebagai kebebasan berekspresi. Kalau memang ada kebebasan berekspresi seperti itu, berikan pula kami kebebasan dalam berekspresi. Sekarang ekspresi kami adalah untuk memboikot apa yang itu sebagai satu kebebasan. Masa kebebasan mereka kita harus dipaksa untuk menerima, sementara ekspresi kita harus ditolak. Itu nangis-nangis dia tuh ke dunia Arab, dunia Islam agar tidak memboikot. Nah, seandainya ini bisa untuk dijadikan cara memberikan pelajaran, ini kan kita ingin memberikan pelajaran nih, agar dia tidak semena-mena, agar dia tahu bahwa umat Islam itu sebenarnya punya bobot dan bergaining yang sangat tinggi dalam perjalanan sebuah peradaban. Perjalanan kemajuan ekonomi mereka banyak yang disebabkan sebenarnya adalah oleh umat Islam. Seandainya ini memang bisa untuk memberikan efek jerah, bisa untuk memberikan pelajaran kepada orang menghina Rasul itu, seperti itu, dan pada saat yang sama sebenarnya adalah menghina Islam itu sendiri sebagai langkah pembuktian cinta kita kepada Islam, saya kira tidak ada masalah. Tidak mesti dikait-kaitkan, bukankah nanti itu akan akan membuat pekerja-pekerja Muslim mungkin berpengaruh kepada ekonomi mereka. Kita harus yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Rezeki itu datang dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifatnya adalah sementara, bukan pula untuk selamanya. Ini kan bukan persoalan barangnya halal atau tidak halal. Oh, kenapa harus diboikot? Bukankah barangnya halal? Bukan persoal barangnya halal atau tidak. Kalau barangnya tidak halal, tak perlu urusan apa namanya itu, karikatur. Haram kita untuk membeli kalau barangnya adalah barang yang haram. Tapi ini adalah sikap yang perlu kita lihatkan. Meskipun mungkin akan terjadi perbedaan, karena persoalan boikot memboikot ini bukan hal baru. Dulu Syekh Yusuf Qaradawi pernah memfatwakan, ketika kezaliman orang-orang Israel terhadap orang Palestina itu begitu kuat, membunuh orang-orang Palestina, maka dipatwakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi untuk memboikot produk Yahudi dan Israel. Kenapa demikian? Karena dengan cara itulah akan bisa mengurangi atau memundurkan ekonomi mereka, dan itu bisa. Karena pangsa pasar yang besar itu adalah dari umat Islam. Tapi walaupun ada yang tidak setuju, itu terlepas dari ijtihad. Sekira dalam hal-hal seperti ini yang mungkin saja akan terjadi perbedaan. Tapi dalam pandangan saya sendiri, kalau seandainya memang ada efek jera yang bisa untuk membuat mereka merubah sikapnya terhadap umat Islam, ya kenapa tidak? Agar terbukti bahwa umat Islam itu ternyata sesungguhnya adalah kuat. Umat Islam itu kuat memang. Cuma yang penting itu bersatu. Kenapa lemah? Karena tidak bersatu. Terjadi perpecahan. Dan musuh Islam itu akan selamanya menginginkan umat Islam itu untuk tidak bersatu. Dicarilah cara masalah-masalah kecil yang sepele-sepele untuk membuat umat Islam menjadi berpecah. Sehingga umat Islam sibuk mengurus perbedaan yang kecil-kecil sesama umat Islam dan melupakan hal-hal yang besar. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Macron yang dari Prancis itu bisa membuat umat Islam bersatu dalam mengambil sikap, menunjukkan kekuatan umat Islam di dunia ini. Bahwa ternyata mereka sesungguhnya adalah punya posisi yang kuat, yang seharusnya itu ada. Nah, oleh karena itu seandainya memang itu bisa, cara itu bisa sebagai bentuk memberikan efek jera kepada yang suka menghina Islam, maka cara-cara seperti itu mungkin dapat untuk ditempuh, dan sifatnya adalah sementara, bukan pula untuk selama-lamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallah khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya, mudah-mudahan untuk semua kaum muslimin di manapun antum berada yang memang di saat ini. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini masih seputar Nabi Muhammad SAW, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya menyumbang untuk acara Maulid Nabi, Ustaz? Kemudian apakah memang terjadi khilaf terhadap tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya? Nah, Ustaz. Iya. Untuk kelahiran Nabi itu memang terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kapan dia lahirnya. Ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang bilang di bulan Rajab, bahkan ada yang bilang di bulan Ramadan. Jadi tidak ada kata pasti untuk atau tidak ada dalil pasti yang mengatakan bahwa Nabi itu lahirnya 12 Rabiul Awal. Itu satu hal yang wajar, karena memang pertama bulan Hijriah belum dikenal waktu itu, dan penanggalan belum menjadi patokan. Dulu ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar. Jadi kapan Nabi lahir? Tahun gajah. Itu tahun gajah itu peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Kalau dibilang tahun gajah, tahun itu kan 12 bulan. Jadi kapan tanggal persisnya? Walaupun memang banyak yang mengatakan adalah di bulan Rabiul Awal, banyak mengatakan seperti itu, tapi tetap saja tidak ada kata pasti. Yang pasti itu lahir. Yang pasti itu wafatnya. Wafatnya adalah 12 Rabiul Awal. Dan wajar seperti itu karena ulama-ulama besar dulu sering diperselisihkan lahirnya, tapi disepakati wafatnya. Kenapa demikian? Karena ketika dia wafat, dia sudah menjadi orang besar.
Jadi pencatatannya sudah lengkap, dia sudah orang terkenal. Tetapi kelahirannya tidak ada yang menyangka bahwa Imam Syafi'i yang lahir di tanggal itu tuh dia akan menjadi orang yang besar. Oleh karena itu, salah satu sebab sering terjadinya perbedaan di awal karena memang dia belum dikenal, dia belum diketahui. Sementara untuk wafat mereka sudah menjadi besar. Nah, oleh karena itu untuk wafatnya bisa disepakati, tapi untuk lahir dalam buku-buku sejarah memang diperselisihkan, dan tidak ada satu kata pasti yang mengatakan bahwa dia lahirnya adalah 12 Rabiul Awal. Kalau hari ada hari Senin, karena Nabi berdasarkan hadisnya memberikan alasan kenapa dia berpuasa di hari Senin, karena hari itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Nah, oleh karena itu kegembiraan Nabi dengan hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Hari ini memang kalau ingin juga kita berbangga dengan kelahiran Nabi, maka salah satu caranya adalah dengan memperbanyak puasa di hari Senin. Itu sebagai bukti bahwa kita bergembira dengan lahirnya Nabi, sebagaimana dia bergembira dengan hari kelahiran dia. Jadi bukan dengan sekali setahun yang memang itu belum pasti di hari itu. Bagaimana kita memberikan satu kepastian untuk hal-hal yang para ulama saja tidak memberikan kepastian. Lalu bagaimana dengan adanya acara-acara yang lalu kita menyumbang? Kalau saya secara pribadi memang melihat apa konten yang dilakukan dalam acara itu, pasti saya masih mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu, karena ada dua hal yang berbeda. Ada di antara bentuk acara di mana mereka pada malam itu membaca zikir-zikir yang entah dari mana datangnya, mungkin di dalam bacaan itu juga ada hal-hal yang menyimpang. Kemudian ada keyakinan-keyakinan tertentu, seperti mereka saat membaca zikir itu harus berdiri dengan keyakinan bahwa ruh Nabi hadir pada saat itu dibaca. Ini satu kemungkaran. Dari mana dia mendapatkan hal itu bahwa ruh Nabi hadir pula pada saat zikir itu dibaca? Dan itu ada pada sebagian tempat. Nah, hal-hal yang seperti itu tentu tidak mungkin untuk diberikan, untuk dibantu dengan sumbangan-sumbangan. Kita memberikan harta kita untuk hal-hal yang tidak baik. Namun di sisi lain ada orang yang sebenarnya tidak seperti itu. Dia hanya mengundang seorang tidak ada ritual-ritual tertentu yang dilaksanakan, tidak ada keharusan zikir-zikir tertentu, tidak ada khurafat-khurafat lain bahwa ruh Nabi hadir harus berdiri membacanya. Sekadar berbicara tentang sejarah, membicarakan apa yang ada dalam sejarah kehidupan Nabi. Tidak ada yang lain dari itu. Selesai itu nanti pulang, ambil pelajarannya. Tidak ada ritual tertentu, zikir-zikir khusus juga tidak ada, hanya murni untuk bicara sejarah. Kalau itu yang dilakukan, saya menganjurkan, lakukanlah hal itu, tapi jangan sekali setahun. Kalau perlu sekali sebulan, kalau bisa sekali seminggu. Bacalah sejarah Nabi itu agar kita semakin mengerti dengan siapa itu sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh sangat tidak cukup untuk membicarakan sejarah Nabi itu dengan sekali setahun, yang durasinya 1 jam 2 jam, yang kadang-kadang lebih banyak bumbu-bumbu tertawa-tertawanya, kadang sengaja membuat cerita-cerita lucu untuk Nabi yang tak pantas juga untuk disebut-sebut di mimbar. Maka jangan sekali setahun. Adakanlah kegiatan membaca sejarah Nabi itu sesering mungkin, karena Nabi itu hidupnya lama dan penuh dengan catatan-catatan sejarah yang sangat menarik yang akan memberikan efek positif dalam kehidupan kita. Nah, saya kira itu tanggapan saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya serta pencerahannya untuk kaum muslimin semuanya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan hari ini di tema kita di kaidah fikih yang ke-7. Ini masih berkenaan dengan anggapan atau suuzon Ustaz, orang yang kita tahu tabiatnya tidak baik,
apakah kita harus mencap yang sama dengan petabiatnya itu di suatu kegiatan yang baru dilakukannya? Semisal seseorang yang biasanya berbohong ketika kita beri amanah, kemudian di kesempatan lain dia datang, kita beri amanah lagi, apakah kita mencap dia juga akan berbohong? Apakah tidak dianjurkan kita untuk selalu berhusnuzon? Nah, Ustaz. Iya. Kalau baru pertama kali, kita tidak boleh memang untuk langsung bersuuzon. Tidak boleh langsung untuk bersuuzon seperti itu. Tetap mengedepankan persangkaan baik. Tapi lagi-lagi ya waspada itu tetap diharuskan. Namun kalau saya sudah berulang kali dikasih amanah ini berbohong, yang kedua dikasih amanah ini juga berbohong, kasih amanah yang ketiga kalinya dia juga masih berbohong, pada yang kesekian kalinya mungkin kita sudah mulai mengurangi pemberian amanah terhadap dia. Tetapi tetap mendoakan dia agar dia bisa berubah menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun kita tidak tahu perkembangan ke depan seseorang, kan kita tidak tahu. Apa yang kita hukumkan dia sebagai pembohong, jangan-jangan sudah berubah menjadi hal yang berbeda. Mungkin dia sudah bertaubat, mungkin dia sudah menyesali perbuatannya. Maka mempertahankan persangkaan buruk seperti itu sangat tidak baik sebenarnya. Karena perubahan itu tidak mustahil terjadi dalam pribadi seseorang. Dulu ada seorang dalam satu peperangan, ada di antaranya sahabat Nabi yang terlanjur membunuh seseorang. Sesaat dia akan dibunuh itu, dia ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi sahabat tadi tetap membunuh orang itu. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu bunuh dia? Bukankah dia ucapkan syahadat? Karena kalau ucapkan syahadat maka tidak boleh lagi dibunuh. Apa kata sahabat itu? Dia ucapkan itu hanya karena ingin bebas atau tidak dibunuh saja ya Rasulullah. Marah Rasul ketika itu. Halla syaqqaqta qalbah. Kenapa? Coba belah dadanya itu, iya tidak dia berbohong. Ini kan ungkapan marah ini kan, artinya Nabi tidak setuju dan apa yang dia lakukan. Nah, saat diacungkan pedang itu dia ucapkan syahadat. Berarti seolah-olah dia hanya ingin bebas dari pembunuhan, tapi juga terlanjur untuk dibunuh. Kenapa lakukan itu? Berarti Nabi tidak setuju. Maka Nabi menginginkan agar lebih mengedepankan persangkaan baik dalam menilai seseorang. Tapi kalau sudah berulang-ulang yang dilakukan, maka wajar saja ada orang yang mempertahankan itu, tapi tetap berikan ruang untuk kebaikan yang ada pada diri dia. Karena siapa tahu dia sudah berubah, meninggalkan kebiasaan buruknya, dan memang meninggalkan kebiasaan buruk itu yang sangat diharapkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di 081273335531. Mudah-mudahan kajian kita di kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fillah yang mendengar di kesempatan hari ini. Apapun untuk semua salah kata yang kita bicara, kita cukupkan kajian untuk hari ini. Insyaallah di Senin kita akan kembali bersama Ustaz jika waktu mengizinkan dan juga Allah menghendaki. Sampai jumpa Senin insyaallah. Kita tutup untuk kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.